Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas tentang teori perhitungan torsi, ataupun yang sering kita sebut dengan namanya puntir. Torsi atau momen puntir adalah momen yang bekerja terhadap sumbu longitudinal balok. Ya, sumbu longitudinal. Berarti mengarah kepada tulangan longitudinal balok atau elemen struktur. Kurang, maaf. Kemudian pada prinsipnya, torsi dapat terjadi karena bekerjanya beban transversal, ya, bekerjanya beban transversal yang tegak lurus, yang tidak segaris dengan posisi garis berat penampang. Berarti dia intinya melewati dari garis berat, ya, melewati dari kondisi garis berat. Eh, Secara apa namanya analogi kita, ya, eh, segala sesuatu yang belum melewati garis berat maka tidak akan terjadi namanya torsi atau puntir, ya, torsi atau puntir itu. Tetapi kalau sudah melewati garis beratnya, ya, baik itu material apapun itu bentuk kondisinya, kita harus mengetahui letak garis beratnya. Tetapi kalau sudah melewati garis berat, maka akan terjadi puntir atau namanya torsi, ya, puntir atau namanya torsi. Dalam perhitungannya, beton bertulang, torsi dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, torsi keseimbangan. Torsi keseimbangan adalah momen torsi yang timbul karena dibutuhkan untuk keseimbangan, seimbang. Torsi keseimbangan adalah jenis puntiran, ya, pada elemen beton bertulang yang disebabkan bekerja aksi primer. Artinya, titik tangkap beban yang bekerja pada elemen yang ditinjau secara individual, ya, memang tidak segaris dengan posisi garis berat penampang. Ibaratnya ini ada garis berat, ya. Ini misalnya apa namanya balok cantilever. Ini garis beratnya berada di sini, di tengahnya di sini misalnya. P-nya ini, ya, P-nya itu ataupun beban yang berlaku belum melewati garis berat. Maka dia tidak akan melewati terjadi puntir ataupun torsi. Tetapi kalau jika di sini garis beratnya dan beban dominannya melewati dari garis berat, maka akan terjadi namanya puntir ataupun torsi. Eh, ini contohnya, ya. Ini contohnya kalau yang cantilever, ya, parkiran ini. Misalnya garis beratnya berada di sini nih, ya. Garis berat dalam perhitungan kita berada di sini. Ya, itu biasa di Mektek 1 kita udah mempelajari tentang masalah garis berat. Di fisika pun sudah mempelajari tentang garis berat. Dominan dari beban yang bekerja, ya, dominan dari beban yang bekerja, ya, akibat dia apa namanya elemen bidangnya pun terlampau panjang sehingga menjadikan beban sendirinya terlampau besar di ujung, maka perlawanan dari beban tersebut terhadap titik berat itu semakin lebih besar, sehingga ini akan bisa menjadi menjungkirkan, ya, menjungkirkan dari cantilever ini sendiri, ya, terjungkir, terputar dia kondisinya, ya. Desain torsi tidak bisa diperkecil, ya, kalau yang torsi keseimbangan, desain torsi tidak bisa diperkecil karena redistribusi momen tidak bisa dilakukan, karena masalahnya beban yang ada itu tidak bisa apa namanya, ya, terberikan, ya, ataupun terbagikan kepada elemen yang berada di depannya. Misalnya kalau misalnya ini ada kolom, ini kolom, ya, di depan dari yang ini kolom juga, berarti beban itu terdistribusikan kepada kolom yang berada di depannya juga. Jadi membantu dari kondisi apa namanya stabilitas dari struktur ini gitu. Tapi kalau misalnya kondisi seperti ini, ya, beban yang berada di depannya itu tidak ada pembagian terhadap struktur yang berada penahan untuk menjadikan dia lebih seimbang, ya. Kalau misalnya tidak ada kolom seperti ini, berarti beban beban seutuhnya ini ditampung oleh kolom yang berada di belakang ini. Jadi perkuatannya, ya, perkuatannya lebih besar dan juga balok, ya. Biasanya torsi itu mengakibatkan balok menjadi terputar, ya, terputar. Kalau kita menganalogikan seperti kondisi memerah kain basah lah, ya, yang memerah kain basah pada saat kita mencuci baju dan mau dijemur, itu biasanya kita melakukan puntiran supaya airnya semakin lebih sedikit begitu, ya. Kemudian torsi yang kedua yaitu torsi keselarasan. Tadi torsi keseimbangan.
Torsi keselarasan atau kompatibilitas ini momen torsi yang timbul karena kompatibilitas deformasi antara elemen-elemen struktur yang bertemu pada sambungan atau jenis puntiran pada elemen beton bertulang yang disebabkan bekerjanya aksi sekunder. Kalau tadi itu aksi primer dari beban luarnya sendiri dan dari materialnya sendiri, dalam arti kata kondisi yang dipengaruhi bukan dari momen, bukan dari geser. Nah, kalau elemen sekunder ini terpengaruhi oleh momen dan dari kondisi geser. Ya. Jenis torsi ini terjadi karena adanya kesinambungan antara elemen struktur yang disatukan secara monolit, kaku. Jadi apa namanya strukturnya itu ibarat beton itu dicor bersamaan keseluruhannya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi materialnya itu sejenis kondisinya pada saat dalam pengecoran, tidak ada gaps ya, tidak ada putus dalam pengecoran misalnya seperti itu gitu. Ya. Ya, sehingga dalam pergerakan sistem struktur terjadi dengan mengikuti prinsip keselarasan. Contohnya yang paling mudah diamati pada struktur bangunan adalah fenomena puntir yang terjadi pada balok tepi atau eksterior. Nih, ini dia. Ya, dicor secara artinya balok dan plat itu dicor secara bersamaan. Ya, maka itu yang disebut dengan monolit. Seperti ini. Ya, ini ada balok spandrel, ya, balok tepi dapat dikurangi karena jadi momen yang di sini dapat terkurangi karena permasalahannya bisa terdistribusi ke balok yang berada di sini. Dari balok ini terdistribusi pada kolom. Begitu juga kepada mungkin nanti ada balok induk, ada balok anak ini terhadap balok yang berada di tepi ini membagikan beban yang terjadi sehingga faktor momen yang akan terjadi pun ataupun dari kondisi apa tadi namanya aksi sekunder yang ada itu semakin lebih kecil ya. Nah, ini dia kondisinya, dia monolit. Ini monolit nih. Ya biasanya yang monolit itu dibalok dengan diplat. Itu monolit. Kalau kolom biasanya lepas dengan kondisi balok dalam pengecoran. Itu untuk pengecoran monolit, tapi seutuhnya ini kerangkanya kondisinya menyatu secara keseluruhan. Kemudian tegangan geser akibat torsi. Pengaruh torsi pada suatu penampang dapat menimbulkan tegangan geser yang berlebihan dan dapat menyebabkan keretakan pada penampang yang tidak diberi tulangan secara khusus. Ya, tidak diberi tulangan secara khusus. Tegangan geser yang terjadi akibat torsi pada penampang struktur seperti di bawah ini ini ada beban torsi pada balok ya, contoh beban torsi pada balok. Ini dia bebannya, sehingga dia akan menjadikan pemuntiran, baik itu nanti misalnya dari beban ataupun dari momen ataupun dari geser ataupun dari pengaruh-pengaruh luar lainnya. Ini akan mengalami perputaran ya, seperti momen ya. Ada perputaran, ini namanya torsi elastis, adanya elastisitas torsi. Kemudian ini kondisi dari apa namanya tegangan gesernya ya, ini dari tegangan gesernya, ini tegangan maksimalnya. Ini bentuk kondisi dari putaran dari torsi itu ya, putaran dari torsi, perilaku torsi pada penampang pundar. Ini dia untuk menghitung tegangan gesernya ya, bisa kita jadikan menjadi momen torsi elastis dikalikan terhadap nilai R ya. R itu dari jarak ya, jarak jari-jari per J. J itu momen inersia polarnya. Jadi kita cari momen inersianya berapa terhadap yang lingkaran. Kemudian analogi yang kita gunakan yaitu space thrust analogy ataupun analogi rangka ruang. Menurut SNI 2019 pasal 227 ya. Itu kita menganalogikannya perilakunya seperti thin wall tube ataupun pipa berdinding tipis. Ya. Jadi analogi rangka ruang itu di mana pipa berdinding tipis itu dalam arti kata contohnya seperti ini kosong ya. Ini kosong gitu. Nah, jadi di sini ada tebal dindingnya ya, tebal platnya atau tebal pipanya. Kemudian yang pasti kondisinya ada center line dari dinding pipanya ya, garis tengah dari dinding pipanya. Ini berlaku. Jadi torsi itu berputar berada di tengah-tengah ini gitu. Ya, berada di tengah-tengah ini. Dia akan berputar kondisinya ya.
Pada saat elemen beton bertulang retak akibat torsi, ya, pada saat elemen beton bertulang retak akibat torsi, ya retak akibat torsi ya, elemen beton bertulangnya, maka ketahanan beton tersebut dalam menahan gaya torsi ditahan oleh sengkang. Jadi sengkang merupakan hal yang paling penting menahan torsi. Ya, kondisi sengkangnya sengkang tertutup. Ya, sengkangnya bukan sengkang terbuka, tetapi sengkangnya sengkang tertutup. Dan tulangan longitudinal. Jadi dia ada dua, tulangan longitudinal yang bisa menahan torsi juga, dan tulangan sengkang bisa juga menahan torsi. Jadi dua-dua itu merupakan faktor dominan. Eh, Pada analogi pipa berending tipis ini, tahanan penampang terhadap torsi diasumsikan berasal dari bagian tepi luar penampang yang berpusat pada lokasi sengkang. Analogi ini berlaku baik pada beton yang retak maupun yang belum retak. Jadi kondisinya analoginya bisa dua-duanya. Pada saat retak bisa dan kondisi sebelum retak pun bisa. Ya. Ini perputaran torsinya, ya, seperti momen. Pengaruh torsi dalam elemen struktur pada umumnya terjadi secara bersamaan dengan efek geser. Maka secara otomatis tulangan torsi bisa digabungkan dengan tulangan geser. Ya. Maka kita waktu merencanakan tulangan geser, kalau memang sudah ada torsinya, bisa sekalian untuk tulangan torsi. Perilaku torsi sebelum terjadi retak. Retak torsi diagonal akan terjadi pada saat tegangan tarik utama mencapai kekuatan tarik beton. Ya, itu dia. Retak torsi diagonal, ya diagonal, miring, akan terjadi pada saat tegangan tarik utama, mencapai kekuatan tarik beton. Itu torsi sebelum terjadi retak. Maka kekuatan tarik beton masih dalam ruang lingkup bersamaan dengan tegangan tarik utamanya, ya, dari kondisi terjadinya retak torsi. Besar tegangan geser yang dapat menyebabkan retak diagonal, ya, atau VCR, ya, akibat retak geser pada beton adalah VCR sama dengan FCR. FCR yaitu nilai dari 0,33 akar F aksen C. 0,33 akar F aksen C. Itu untuk nilai retak gesernya, retak diagonalnya. Untuk penampang pipa berdinding tipis, tegangan geser torsi dihitung melalui V sama dengan T per 2A0T. V sama dengan T per 2A0T untuk pipa berdinding tipis. V itu tegangan geser torsinya, ya. Kemudian T momen torsi. A0 itu luasan yang dibatasi oleh garis centerline tadi. Nih. Ya. Kemudian T tebal dinding pipa. T itu tebal dinding pipa. Nah, ini kan ada tadi pipa berdinding tipis, dia tebalnya berapa. Untuk penampang selain pipa dinding tipis, maka perlu pendekatan karena menggunakan rumusan teori elastis dan plastis yang kompleks. Ya, teori elastis dan plastis ini kita ambil rumusan yang caplokannya saja dari hasil teori elastis dan plastis. Salah satu pendekatan dengan prinsip bahwa sebagian besar torsi ditahan oleh tegangan geser, oke? Ya, seperti tadi. Jadi torsi tadi ditahan oleh tegangan geser di sekitar tepi luar penampang. Sehingga kondisinya seperti pipa dinding tipis ekivalen, setara ya, artinya dengan dimensi luarnya sama dengan penampang aktual. Jadi besarannya itu sama dengan penampang aktual. Penampang aktual berarti penampang yang ada gitu, dengan anggapan dinding setebal TC. Dan persamaan rumusnya TC sama dengan 3 kalikan ACP per 4 PCP. A ini luasan dari penampang, PCP berarti perimeter, keliling dari penampang, ya, keliling dari penampang. Ya, kalau misalnya kondisinya itu bukan pun berbentuk persegi, gitu, ya, masih bisa kita lakukan pendekatan. Kemudian dari nilai yang TC sama dengan 3 kalikan ACP per 4 PCP, itu bisa kita olah lagi, ya. Kita masukkan dalam persamaan. Tadi kita ketahui bahwa V sama dengan T per 2A0T. A0 itu, ya, bisa kita ambil sama dengan 2 per 3 ACP. ACP berarti dari luasan penampang yang ada. Dan T itu merupakan nilai TC. Ya, T itu tebal dinding penampang ini, ya, itu bisa kita ambil menjadi TC. TC itu berarti nilai yang ini, ya. Maka TC, ya, TC bisa kita gabungkan nilainya, ya, kondisinya 3 per 4 ACP per PCP tadi, ya. 3 kalikan ACP per 4 PCP kita masukkan, kita gabungkan, ya, untuk nilai TC di sini. Maka sehingga V dapatkan T kalikan PCP per
ACP kuadrat. Dengan menganggap nilai V yang ada sebagai nilai VCR, ya, V-nya tadi itu, berarti gesernya merupakan geser akibat retak dan FCR dari kondisi yang ada pada persamaan sebelumnya, maka torsi bisa kita anggap sebagai nilai TR, diperolehlah hitungan VCR, ya, nilai gesernya TR tadi yang nilai torsi yang ada, dikalikan PCP per ACP kuadrat. PCP ini merupakan keliling dari penampang, ACP luasan dari penampang, kuadratkan. Maka nilai TR bisa dikeluarkan, VR berarti dia sebagai VCR merupakan sebagai pengali, ACP kuadrat per PCP. Maka nilai TR tadi kita sudah ketahui nilai VCR, ya, VCR tadi dari kondisi yang ada, yang ini, nih, PCR kita ketahui, maka kita ganti nilainya sama dengan 0,33 akar F aksen C. 0,33 akar F aksen C dikalikan ACP kuadrat per PCP. Ya. Seutuhnya dalam tebal SNI 2019 ini dari kita hitung gitu. SNI 2019 dia ada pengalian lambda. Sama sih sebetulnya. 0,33 dikalikan di sini ada lambda. Tetapi ini untuk komponen non prategang. Jadi kita mencari ini yang baloknya struktur non prategang ya. Belum struktur beton prategang gitu, tapi struktur non prategang. Lambdanya berapa nilai lambda yang ada? Nilai lambda yang ada ini. Ya. Lambda yang ada beton normal ya, beton normal itu sama dengan 1. Ya, kita menggunakan beton normal sama dengan 1. Maka atau bisa kita cari rumusannya seperti ini. Ini ada keterangannya nanti terkait dengan tulangan ya. Terkait dengan ini betonnya ya. Kondisi beton tariknya. Kemudian di sini catatannya kecil sama dengan 1,0. Berarti 1 masih bisa masuk. Jadi beton normal itu nilainya 1. Ya, kita ambil 1. Maka di sini 0,33 kalikan 1, berarti 0,33 tetap akar F aksen C, ACP kuadrat per PCP. Komposisi non prategang. Sama dengan hitungan yang kita analisa ini. Oke, baik. Kemudian ada catatan sedikit, nilai ini di sini nih. Oke, ada pergerakan. Nilai F aksen C, akar ya nih, akar F aksen C yang digunakan untuk menghitung nilai F aksen C yang ini yang digunakan untuk menghitung nantinya TTH dan TR ya. Ini torsi threshold, ambang batas torsi dan torsi retaknya tidak boleh melebihi dari 8,3 MPa. Artinya setelah akar F aksen C ya, bukan akar 8,3 tidak, tapi akar F aksen C. Berarti 8,3 ini kalau ini diakarkan di pangkat 2 berarti lebih kurang maksimalnya kita F aksen C-nya kita gunakan 70 MPa. Ya kan? 8,3 kali 8,3 berarti lebih kurang mendekati 70 MPa. Berarti kalau misalnya nilai F aksen C kita 50 berarti akar 50. Berarti masih di bawah 8,3 MPa. Maka ini standarnya akar F aksen C ini tidak melebihi dari 8,3 MPa. Kemudian untuk tulangan leleh begitu juga untuk torsinya yang kita gunakan itu sama dengan geser ya, sama dengan geser. Ini dia, lebih kurang. Nilai leleh dari tulangan juga untuk torsi itu kita ambil batasan maksimumnya 420 MPa. Maka geser pun lebih kurang sama nih. Ya, 420, sengkang sebagai pengikat atau sengkang pengekang 420 ya untuk batang ulir. Kemudian untuk kawat ulir bisa kawat yang dilas ya, batang yang dilas yang tidak diizinkan. Oke, kita menggunakan 420 MPa untuk batasan penulangan torsi. Ini sudah. Sekarang dari beberapa turunan rumus yang ada tadi, melalui analogi pipa berdinding tipis, didapatkan persamaan rumus di mana momen puntir tadi, momen torsi tadi, twister, puntir, torsi itu lebih kurang sama namanya, terfaktor ya, puntir terfaktor atau kita sebut dengan TU tadi.
Berarti TU ini ultimate ya, torsi ultimate itu dari beban luar ya, gangguan dari beban luar. Lebih kecil daripada retak torsi. Lebih kecil daripada retak torsi ya pada beton sebesar 25%, yang juga mempertimbangkan faktor reduksi kekuatan. Maka jika TU-nya kecil dari PTH, berarti ini nilai ambang batas ya. Yang perkalian 25% ini dari ambang batas. TU ya, ultimate berarti torsi akibat dari beban luar seperti adanya gangguan dari beban hidup, beban mati dan lain-lain, ini TU kecil dari PTTH. Ya, P-nya 0,75, TTH-nya itu diambil dari nilai yang ini. Ya, TTH-nya. Sekarang kita lihat nantinya bahwa balok kita bagaimana. Ada dua kondisi balok, penampang solid satu lagi penampang berongga. Penampang solid artinya full, ya, baloknya itu full. Seperti ini, baloknya full. Kalau penampang berongga, di tengah-tengahnya ada lubang. Ya, seperti pipa lah, ibaratnya seperti pipa ada lubang. Nah, berarti kita mengambil yang penampang solid. Penampang solid, maka torsi ambang batasnya, torsi threshold-nya, ya, kita gunakan 0,083 lambda akar L aksen C dikalikan ACP kuadrat per PCP. ACP itu luas penampang dikuadratkan per keliling penampang. Ya, 0,083 lambda, lambda tadi kita dapatkan nilai 1 dari ini, ya, faktor modifikasinya. Akar L aksen C yang penting tidak boleh melebihi dari 70 MPa. Kalaupun diakarkan hasilnya sama dengan 8,3 ya, 8,3. Ini untuk torsi ambang batas torsi atau TTH-nya untuk penampang berongga tadi yang seperti pipa. Kemudian jika TU ya, torsi ultimate besar dari torsi retak yang ada dan TU dibutuhkan untuk kesetimbangan, maka komponen harus didesain untuk menahan TU. Ya, ini perbandingannya. Begitu juga untuk struktur statis tak tentu, di mana TU-nya besar dari sama dengan TR, dan direduksi, TU terjadi karena redistribusi. Jadi ada pengulangan, pembagian beban, ya, pembagian beban, gaya internalnya, setelah retak torsi, diperbolehkan untuk mereduksi nilai TU sampai PTR. Ya, sampai PTR. Batasannya ada, nilai TU-nya sampai PTR. PTR tadi merupakan 0,75 dikalikan torsi retaknya, di mana retak torsi dihitung sesuai dengan tabel A dan B pada tabel TR di atas. Ya, tabel A dan B, A dan B, yang di atas tadi. Nih, ya, tabel A dan tabel B, pengaruhnya. Jika untuk komponen TU diredistribusi sesuai pernyataan B. Ini pernyataan B, ya, ini pernyataan B tadi. Momen dan geser terfaktor yang digunakan untuk desain komponen struktur berdampingan atau namanya adjoining members, ya, harus timbang dengan torsi yang tereduksi. Jadi diambil kondisinya tidak boleh melewati dari kondisi torsi yang tereduksi. Sekarang perilaku torsi sebelum terjadi retak. Jadi dia ada yang perilaku torsi setelah terjadi retak dan ada sebelum terjadi retak. Ini sesudah nih. Tadi sebelum ya. Sorry. Oh ya, ini sesudah. Tercopy lain. Perilaku torsi setelah terjadi retak. Oke, baik. Setelah terjadi retak, torsi akan ditahan oleh tegangan tekan diagonal. Dapat kita lihat, tegangan tekan diagonal. Berarti miring ya. Tapi tegangan tekan ini dari beton, ya, dari betonnya, yang mengelilingi balok dengan sudut theta. Komponen tangensial dari tegangan ini, berarti karena ada kemiringan, maka ada komponen tangensialnya, ya, sudut tangensialnya. Dari tegangan ini merupakan aliran geser ataupun perpindahan seperti ini. Ya. Akibat dari torsi tadi, maka akan ada perlawanan dari beton bentuknya diagonal, ya, tangensial berbentuk sudut. Maka akan ada aliran geser, shear flow namanya, atau Ki, yang diperlukan untuk menahan atau menyeimbangi gaya torsi.
Jadi perlawanannya dari beton, dari tulangan gitu, baik itu dari tulangan geser maupun tulangan utama ya, juga dari betonnya gitu. Q sama dengan ya, aliran gesernya Q sama dengan T per 2 kali A0. Q sama dengan aliran geser, T-nya torsinya berapa yang terjadi? A0 itu luasan bruto yang dilingkupi oleh lintasan aliran geser. Ini aliran gesernya. Tulangan longitudinal, ini tegangan tekan diagonal ya, miring ini. Ini tegangan tekan diagonal yang miring ini. Di sini ada tetanya. Ya, ada tetanya. Oke, baik. Kemudian untuk komponen struktur prategang dan non prategang ya. Jadi dia ada prategang dan non prategang. Nilai momen torsi nominalnya Tn-nya diambil dari nilai terkecil antara poin A dan B. Poin A dan B. Diambil nilai terkecilnya. Ya. Tn itu apa namanya momen torsi nominal 2 kali A0 dikalikan AT FYT, di sini ada keterangan. A0 itu ditentukan dengan analisis tidak boleh diambil kurang dari 30 derajat atau lebih dari 60 derajat. Biasanya kalau yang ada itu kotangannya diambil yang sudutnya yaitu sudut 45 derajat. Kemudian AT adalah luas satu kaki sengkang tertutup ya. Satu kaki sengkang tertutup. Yang menahan torsi. Ya, karena kondisinya itu tadi sengkangnya sengkang tertutup. Jadi luas satu kakinya berapa? Kita hitung nantinya. Kemudian AL adalah luas tulangan longitudinal torsi dan PH adalah keliling garis dengan terluar sengkang tertutup ya, PH. Ini keliling dia. Kondisi sengkang tertutup juga. Jadi dia menutupi dari kondisi yang ada dan biasanya menjepit dengan kondisi sudut 135 derajat. FYT kekuatan leleh tulangan transversal ya, FY kekuatan leleh tulangan dan Pi sama dengan 0,75. Jadi dari TN kita bisa mengetahui nilai TU, berapa T ultimate-nya. Selain kita ada pengalih faktor luarnya bisa langsung dan bisa dari TN bisa kita lihat. TU sama dengan TN per Pi, TN dikalikan Pi, mohon maaf. TU sama dengan TN dikalikan Pi. Keseimbangan gaya vertikal pada elemen menghasilkan gaya tarik begel. Ya, keseimbangan gaya vertikal pada elemen menghasilkan gaya tarik begel. Jadi gaya tariknya berlaku untuk begel dan gaya berat elemen Q tan theta dikalikan S. Tan theta-nya seperti berikut gitu. Ya. Tan theta yang akan kita gunakan, theta-nya biasanya kita gunakan untuk non prategang itu 45 derajat. Ya. Berdasarkan turunan persamaan yang telah dianalisa, maka kebutuhan tulangan sengkang untuk torsi sebagai berikut. Ya, ini kebutuhan tulangan sengkang. AVT per S sama dengan TN dibagikan 2 kali A0 dikalikan FYP kalikan kotangin theta. A0 ini kita ambil dari A0,85 dikalikan AOH. Apa itu nanti kita lihat yang mana A0, mana AOH. Ya, sebentar. A0 tadi ditentukan dengan analisa ya. Berarti kondisinya 0,85 dari AOH-nya. Luasan dari kondisi kondisi dari 0,85 AOH itu kondisi dari sengkang tertutupnya ya. Sengkang tertutupnya nanti kita lihat yang mana AOH. Kemudian S ini merupakan jarak ya, jarak antar sengkang. TN ini tadi yang nominal ya, torsi nominal dikalikan A0 dikalikan FYP. FYP tegangan leleh tulangan sengkang, baru kotangin theta. Theta-nya kita ambil nilainya 45 derajat. Maka menurut SNI bahwa tulangan longitudinal tambahan yang dibutuhkan untuk menahan torsi. Nah, ini untuk sengkangnya, yang ini tulangan longitudinalnya atau tulangan memanjangnya. AT sama dengan AVT per S dikalikan PH FYP per FYL dikalikan kotangin kuadrat theta. AVT tadi kita ketahui dari sini ya, luas dari tulangan begel atau sengkang dibagikan jaraknya dikalikan PH itu perimeter atau keliling. FYP-nya itu merupakan dari tadi ketegangan leleh tulangan sengkang berapa ya, yang penting tidak melebihi dari 420 MPa. FYL itu FYL-nya merupakan tegangan leleh tulangan longitudinal tidak melebihi dari 420 MPa dikalikan kotangen kuadrat theta ya. Baik, dalam persamaan rumus momen torsi nominal A dan B di atas ya, A dan B di atas tadi nilai theta diperbolehkan sama dengan poin A atau B. Jadi A 45 derajat itu untuk komponen non prategang atau komponennya bisa kita hitung dari APS dikalikan FSE kecil dari 0,4. Jadi ada reduksi 40% dari tulangannya ya. Kecil dari 40%.
Begitu juga untuk yang 37,5 derajat itu biasanya untuk komponen prategang, 45 derajat itu untuk komponen non prategang. Ya, berarti yang apa, beton beton biasa. Ini komponen beton prategang ataupun prategan. Ini apanya? Simbol dari yang akan kita cari. Ya. Ini jika ya, atau bahasanya. Jadi dipilih salah satu. Tapi biasanya diambil langsung 45 derajat kotangannya. Baik, tadi kita berbicara tentang AOH, tentang AH dan AOH, ataupun AH itu dari ACP bisa. Ya. Di sini ada balok ibaratnya. Di sini ada sengkang. X0 itu besar baloknya, ya, lebar baloknya. Y0-nya tinggi balok. Sedangkan X1 lebar sengkang, ini dari titik ini kemari. Y1 tinggi sengkang. Ya. Maka AOH sama dengan X1 kali Y1. X1 kali Y1. Berarti untuk sengkang. Ya. Kalau nanti ditanya ada ACP tadi, ACP, ini ACP, X0 kali Y0. PCP itu kelilingnya. Maka disebut 2 kali X0 kali Y0. 2 kali itu, ini lebarnya ada 2, ya, kemudian tingginya ada 2. Ya. Begitu juga untuk pH. pH itu keliling dari sengkang, itu 2X1 kali Y1. Sengkang kita gunakan sengkang tertutup. Bagaimana cara memperhitungkannya? Ini dia. Nah, ini yang solid, yang ini berongga. Berongga itu bolong di tengahnya gitu. Ya, bolong di tengahnya. Tetapi kalau untuk perhitungan dari AH dan AOH, ya, AH dan AOH ataupun ACP sendiri, itu kalau yang AOH-nya full, ya, full kita hitung. Kalau yang berongga tetap full juga. Nah, bagaimana dengan yang kondisi seperti ini? Dia mengikuti dari bentuk tulangan sengkangnya. Bagaimana dengan ini? Maka luasannya kita seperti ini. Karena tulangan sengkangnya itu mengikat seperti huruf I ini. Maka AOH-nya dengan kondisi yang ada. Ya. Maka dari keterangan gambar C tadi gambar yang mana ya? Ah ini, sorry, jauh ya, agak jauh. Gambar C ini ada tulangan longitudinal, ada tulangan transversal dari sengkang, ya. Kemudian ada gaya tekan beton, ya. Gaya tekan dari beton, maka gaya pada retak diagonal, maka ketahanan porsi, ya, gaya retak pada diagonal, maka ketahanan porsi pada penampang beton disumbangkan oleh sengkang tertutup VI, gaya tarik tulangan longitudinal, dan tegangan tekan diagonal beton. Jadi tiga itu yang memprakarsai, dalam arti kata bisa menahan torsi yang terjadi. Jadi memang tidak ada apa tulangan yang spesial, dalam arti kata, oh ini untuk tulangan torsi gitu. Tetapi biasanya digabung. Apakah melalui sengkang, apakah penambahan dari tulangan longitudinal, ataupun dua-duanya kombinasi dan tegangan-tegan diagonal. Oke, baik. Sekarang ini ada flowchart. Data dimensinya balok, BHD, DS seperti biasa, berapa lebar balok, tinggi balok, kemudian jarak antara serat terluar, kondisi tekan ke tulangan, ya gitu. DS, kemudian begitu. Kuat tekan beton, kuat leleh, dan beban torsi itu berapa. Ini dari hasil perhitungan tadi, mungkin bisa masuk dari nilai TN tadi. TN-nya berapa masih bisa kita hitung. Catatannya tadi kita tahu bahwa kapan kita bisa menggunakan torsi, kapan kita akan menganalisa torsi, kapan kita tidak menganalisa torsi, dari flowchart bisa kita baca. Oke, baik. Pertama itu kontrol dimensi penampang dengan persamaan. Ada penampang solid, berongga, kemudian ada berongga jika tebal dindingnya kecil dari ini. Kecil dari yang AOH per PH. Maka kita gunakan rumusan ini. Rata-rata kita menggunakan penampang solid ya kan. Nggak ada lubang di tengahnya, tidak ada rongga di tengahnya, maka kita gunakan yang ini. Catatannya, jika VU-nya BD kuadrat ditambah TUPH ini, ditambahkan TUPH kuadrat, kecil dari kondisi P yang ini, maka dia lanjut ke hitungan VU dan TU pada daerah kritis sejarak D di muka tumpuan. Ya. Nilai D itu dari D yang ini, ya, dimensi balok. Maka kalau misalnya lebih besar, kita ketahui bahwa perbesar ukuran penampang. Ya. Mana tidak, mana iya gitu. Oh, sorry. Ini salah. Oke, sip. Salah letak. Mohon maaf. Kemudian
ukuran penampang dibatasi karena dua alasan. Yang ini tadi, ukuran penampang, mengapa ada perbesaran ukuran penampang, dibatasi dia oleh dua alasan. Yang pertama, reduksi retak yang berlebihan. Yang kedua, untuk meminimalisir potensi hancurnya permukaan beton akibat tegangan tekan miring yang diagonal tadi yang disebabkan oleh geser dan torsi. Di sini ada penampang berongga, di sini ada penampang pejal. Kita lihat, kalau dia penampangnya yang berongga, untuk penampang berongga, tegangan geser akibat geser dan torsi terjadi di dinding kotak seperti yang tercantum pada gambar A. Ya, nih. Dan karenanya adalah penambahan langsung pada poin A di persamaan rumus B pada kontrol penampang berongga tadi. Pada penampang solid, jadi baik itu tegangan torsi tadi dia memutar seperti ini, ya. Itulah yang akan ditahan oleh tegangan geser, ya. Ya, dari sengkang perlawanannya seperti ini. Kalau geser datangnya seperti ini, kalau torsi datangnya seperti ini, tegangan gesernya. Ya, berarti dia dalam kondisi seperti ini dia bisa membantu dalam kondisi pada datangnya sama, ya. Ini misalnya arahnya ke bawah, maka dia akan sama yang ke bawah ini. Pada saat dia ke atas, dia akan berlawanan, ya. Bisa dalam kondisi dominan maksimal dan minimal. Kemudian seperti ini, ya. Ini hanya pada kondisi bagian apa namanya berongga, ya, seperti ini dia. Dan untuk penampang solid, tegangan geser akibat torsi yang bekerja dalam penampang sisi luar tabung, ya, luar tabung ataupun tube ini. Saat tegangan geser terjadi, sementara VU menyebar keseluruhan, melintasi lebar penampang seperti ditunjukkan pada gambar B. Ya, untuk alasan ini tegangan dikombinasikan. Jadi ini malahan lebih besar kondisi yang seperti ini torsinya, ya, karena yang solid, ya, solid maksudnya. Ini bukan berongga, tapi ini sengkangnya gitu. Jadi ini sengkang, torsi itu terjadi kan di luar sengkangnya, begini berputarnya. Nah, kalau untuk geser itu di keseluruhan bidang. Jadi geser yang terjadi itu bisa semakin lebih besar gitu. Yang menggunakan akar kuadrat. Jadi pengalinya itu mengapa akar kuadrat di sini? Ya, awalnya dia kan pertama geser saja, tetapi karena dua kali pembebanan, dalam arti kata ada penambahan dari tegangan geser, maka dia berbentuk kuadrat, ya. Itu dia. Kemudian setelah mencari kontrol penampang, kita turun melihat TU besar dari 0,083 lambda akar aksen C ACP kuadrat per PCP tadi, ya. Kalau dia iya, ya, dia lanjut. Kalau dia tidak, berarti kan TU kecil gitu, ya. TU tidak perlu tulangan torsi, ya. Ya, tidak perlu tulangan torsi. Sebentar, saya cek. Takut silap, sorry. Saya tutup dulu. Baik, jika TU besar dari 0,083 lambda, aksen C, akar aksen C tadi, ACP kuadrat per PCP, kalau dia tidak, maka tidak perlu tulangan torsi. Hanya menghitung penulangan geser. Jadi dia penulangan geser itu bisa kita gunakan sebagai menambah kekuatan untuk torsi. Tetapi kalau misalnya TU-nya lebih besar, TU-nya kecil dari 0,083 ini dari rumusan ini, maka hitungan kita tanpa ada torsi, hanya nilai geser saja begitu. Kalau sudah selesai, kita bisa melihat dari kondisi ini, ya, langsung ke geser. Kalau misalnya iya, kita butuh perhitungan torsi. Dihitung AVT per S, ya, berarti ini untuk sengkang, yang ini untuk tulangan longitudinal. Karena yang membantu torsi tadi dominannya di sengkang dan di tulangan longitudinal gitu, ya. Kita hitung AVT per S, TN tadi merupakan torsi nominalnya dikalikan S merupakan jaraknya, ya, dari sini nih perubahannya. Kemudian untuk tulangannya AT tadi luasan dari tulangan longitudinal. Lanjut, ya, lanjut. A yang B ini luas begel perlu berapa luas begel udah kita tentukan, ya, AVU. Kemudian ini untuk luas tulangan baik itu dari kondisi tekan, ya, kondisi tarik dan kondisi tekan, AS dan AS aksen, berarti namanya tulangan, kondisinya seperti tulangan rangkap, ya, seperti tulangan rangkap. Masuk ke dalam perhitungan ini, ya, kita cari berapa AVU-nya, berapa AVT-nya, kita jumlahkan. Besar yang mana, diambil syarat sesuai dengan syarat yang ada. Begitu juga untuk yang ini, harus mengambil syarat yang ada, AST per AT besar sama dengan nilai yang ini, harus besar sama dengan B per 6 FY. Jadi ini gabung, ya, ini AST harus besar sama dengan ini, berarti harus masuk dalam wilayah itu. Kemudian
dihitung jarak begel. Nah, jarak begelnya berapa? Karena jika ada kandungan torsinya, maka biasanya jarak begelnya lebih 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 dekat gitu ya. Dan pun besaran begel pun bisa lebih besar gitu. Ya, karena ada dua beban yang ditanggung, dua gaya yang dua ya dua kondisi yang ditanggung oleh begel, yaitu untuk geser dan juga untuk torsi gitu. Nah, untuk tulangan longitudinal, dihitung jumlah tulangan longitudinal torsinya, N sama dengan AST tambah AT dikurang AST, seperempat pi D kuadrat. D-nya ini untuk tulangan utama biasanya lebih besar daripada 10 mili atau 1 cm. Setelah itu kontrol, tulangan longitudinal torsinya dipasang di sekeliling begel tertutup, ya, begelnya begel tertutup dengan jarak S kecil dari sama dengan 300. Jadi kita kontrol juga terhadap jarak begelnya kecil dari dengan 300. Kalau udah selesai berarti untuk torsi sudah dapat kita hitung ya. Berarti kesimpulannya torsi itu dipegang oleh begel dan juga dipegang oleh tulangan longitudinal ya atau tulangan utamanya. Baik, dia terima kasih atas kerjasamanya dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.